dia suka Jorge Luis, seleranya bagus. Aku mau bicara padamu soal ini, Malvina. Selama ini hampir setiap hari Jorge Luis dan aku pergi bersama-sama. Jangan bicara seperti itu, Mistika. Bukankah itu hanya membuang-buang waktumu saja? Tidak. Jorge Luis sangat terpesona denganku. Kau tahu bagaimana kami dulu saling mencintai? Tapi bukankah kau akan menikah dengan Sebastian Ordonez? Oh, itu belum pasti, Malvina. Kau pintar sekali ya. Yang aku tahu, Jorge Luis belum berpikir untuk menikah dengan siapapun saat ini. Bukan karena tidak mau, tapi dia ingin sesuatu lebih serius. Jorge Luis tidak akan menikah. Sekarang dia masih menyelesaikan pendidikan. Kecuali dia akhirnya... Tapi anakku itu tidak sakit, Mistika. Iya, dia sakit, Malvina. Dia sakit. Aku tidak mau bicara soal ini di hadapan orang lain yang belum aku kenal. Memang aku pikir harusnya kau tidak datang kemari, Mistika. Karena saat ini aku sedang bicara dengan tamu yang istimewa. Dia adalah calon istri Jorge Luis. Kau pasti bercanda denganku kan, Malvina? Tidak, aku bicara serius, Mistika. Aku tahu siapa kau. Kau itu sangat serakah. Kau lebih baik datang di lain hari. Karena aku sedang konsentrasi dengan tamuku ini. Aku tidak mau berdebat. Tentu saja aku akan kembali. Banyak yang perlu kita bicarakan. Kapan kau ingin datang kemari? Kalau aku tidak ada urusan, besok di jam yang sama. Baiklah, akan kutunggu. Jangan marah dulu, Maria Mercedes. Dulu Mistika itu memang pacar Jorge Luis. Dan sekarang dia masih sangat mencintainya. Tapi dia tidak mungkin bisa tahan dengan anakku. Dia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dia bilang mereka selalu keluar bersama. Mistika itu hanya mengarang cerita. Jorge Luis itu suka dengan gadis manis yang sangat menyenangkan. Sementara Mistika itu orang yang terlalu tegang. Apa kau ingin dia menjadi menantumu? Oh tidak. Tidak sayang, aku lebih suka orang sepertimu. Kau yakin Jorge Luis suka dengan seseorang seperti aku ini? Iya, tentu saja. Aku bisa lihat, saat kau miskin, kau masih menjadi wanita yang sangat baik. Bahkan saat kau menjadi banyak uang, kau tidak pernah berubah. Aduh, tiba-tiba kepalaku sakit sekali, Maria. Aduh, kenapa ini? Nyonya memanggilku? Iya, tolong panggilkan taksi untuk Maria Mercedes. Dia harus pergi. Maafkan aku, sayang. Aku permisi dulu ya. Semoga kau cepat sembuh ya. Hei, Penguin. Wanita itu sepertinya kurang waras ya. Dia sangat aneh denganku. Mungkin sebentar lagi dia bisa menjadi gila. Sudah dipesan belum? Wow. Hai. Sudah kuduga aku akan menemukanmu di sini. Aku baru saja keluar dari kelas. Apa kau ada kelas lain? Tidak hari ini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih tenang untuk bicara? Apa kau mau mengundangku? Aku butuh bantuanmu. Baiklah, kita pergi kemanapun kau mau. Ya, perhatikan dia terus. Hai, fokus pada persoalan kita. Badannya bagus. Awas kau. Apa ada masalah, Magnolia? Kenapa? Kau cemas untuk kembali ke Meksiko. Dan sekarang kau di sini. Bukannya bahagia, kau malah sedih. Tidak, bukan seperti itu, sayang. Lalu kenapa kau tidak mau keluar hotel sejak kita sampai di sini? Kenapa kau memilih terkurung di sini seolah-olah kau takut pada seseorang? Iya, itu benar, Rodolfo. Aku hanya merasa gugup. Kau tahu, perjalanannya dan kepindahannya. Mereka mengatakan padaku sebuah rumah yang sangat nyaman di area perumahan untuk membelinya. Seharusnya kau belanja untuk membeli barang-barang furniture. Iya, aku akan melakukan itu. Aku sudah mendapat pengasuh untuk Gustavito. Apa kau ada janji dengan laki-laki yang kau ceritakan Iya, itu? Sebastian Ordonez akan menemuiku di kantorku. Dia seorang jutawan bisnis. Dia punya proyek yang bagus dan juga uang yang banyak. Aku akan menghasilkan banyak uang dengannya. Aku doakan semoga kau beruntung. Kau tahu apa yang kupikirkan? Tidak. Kita akan menikah dengan upacara sipil. Dan ini waktunya kita menikah. Bagaimana menurutmu?
bisa mengenali mereka. Bagaimana kehidupan mereka? Apa aku bisa menolong mereka? Bagaimana ini? Rudolfo tidak boleh tahu kalau aku sudah meninggalkan keempat anakku. Dia tidak boleh tahu. Aku tidak mau yang berminyak lagi. Sekarang aku ingin yang mata kucing. Apa kau gila? Dari mana aku mendapatkannya? Terserah, itu masalahmu. Tidak bisa, Andres. Aku tidak Cari. punya apa-apa. Cari. Tidak punya. Aku bilang tidak cari. bisa. Ayo cepat cari. Andres, ayo pulang, kau harus mandi. Main terus dari tadi. Kalau kau tidak mandi, tidak akan ada makan malam ya. Ayo cepat pulang, ayo. Tunggu dulu. Tunggu. Aku kan sudah Kelerengku, bilang, berikan aku tidak punya kelerengku. apa-apa. Terima kasih, Genaro, kau sudah boleh pulang. Baiklah, Mece. Sampai jumpa ya. Apa Iya, kau mendapatkan iya. cerutumu? Tentu saja. Sampai jumpa. Iya, sampai nanti ya. Papa? Papa terlihat lebih baik. Papa akan bisa belajar dan bicara lagi. Di mana sekarang Rosario? Dia pulang sekolah jam 4, sekarang sudah jam 6. Apa dia bersama Candy? Arriero sono, viene il camino. Aku berkeringat. Aku mau mandi, tapi beri aku sabun. Karena di kamar mandi tidak ada sabun. Tapi jangan pakai semuanya ya, karena sebentar lagi Rosario pulang sekolah. Dia kan harus mandi juga. Ini sabunnya. Rosario harus membelinya. Ini tidak cukup, Kak. Ya ampun Andres, kok ini cerewet sekali. Sudah sana mandi, jangan habiskan airnya ya. Sekarang aku sangat lapar. Kenapa tidak kau biarkan aku makan malam dulu lalu mandi? Tidak bisa Andres, kau harus mandi dulu. Setelah itu baru makan malam. Sudah cepat, bersihkan badanmu. Cuci tangan dengan bersih dan mandi yang benar ya. Jangan habiskan airnya. Gadis-gadis itu kenapa belum pulang juga? Siapa? Tentang Rosario dan Candy. Oh, Candy sudah pulang. Aku melihatnya waktu aku sedang bermain di luar. Jadi, Rosario tidak bersamanya? Aku belum melihatnya. Mece membayar sekolahku dengan senang hati. Aku banyak belajar di sana. Aku tahu dia gadis yang baik. Tapi Rosario sama sekali tidak seperti dia. Papa dengarkan ceritaku. Candy, di mana Rosario? Candy, aku tanya di mana Rosario? Tolong jawab aku. Dia pergi nonton. Sendirian atau apa? Aku tidak tahu. Candy, katakan sebenarnya. Kau ini kan temanku. Aku katakan padanya jangan pergi, Mece. Rosario sudah punya pacar, Maria Mercedes. Kau harus lakukan sesuatu. Kalau tidak, maka dia akan mengambil jalan yang salah, seperti yang dilakukan Zafiro. Lihat saja kalau dia sudah pulang, akan kuhajar dia. Akan kupukul dia, supaya dia bisa Dia menghormatiku. terlalu tua untuk dipukul. Dia bilang, Candy, dia bilang apa? dia bilang kalau kau juga tidak terlalu bersih. Dan dia juga bilang kalau kau itu bukan papa atau mamanya. Tapi, aku lebih dari itu. Itu yang aku katakan pada Candy. Mece, dia tidak menghormatimu lagi. Dasar gadis pembohong. Tidak tahu terima kasih. Aku akan menarik rambutnya, supaya dia berhenti bergosip tentang aku yang bukan-bukan. Dasar pembohong. Kau sebaiknya mengirimnya ke sana. Aku pasti akan memarahinya, Michi. Aku ingin sekali mengirimnya ke sekolah anak nakal. Bagaimana mungkin anak itu bisa nonton dengan pacarnya? Umurnya saja baru 15 tahun, Kak Rojo. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku harus memberinya pelajaran. Aku ingin membangun komplek 6 kondominium di daerah ini. 6? Ya, rumah yang lebih murah, lebih nyaman, dan fungsional. Itu yang dibutuhkan. Aku rasa ini rencana yang bagus. Komplek ini akan punya semuanya. Sekolah, taman, gym, toko-toko, dan bioskop. Semuanya harganya rendah. Kita akan menghasilkan uang tanpa spekulasi atau inflasi. Dan aku bertanggung jawab atas pembiayaan pada tingkat bunga yang sangat bijaksana. Tapi aku bukan murah hati, mengerti? Kurasa kau mengerti apa maksudku. Kau benar, Tuan Sebastian. Aku sarankan bersama arsitek-arsitekku, kau mengatur kantormu. Aku ini pria yang sangat dinamis. Aku baru kembali ke Meksiko setelah beberapa tahun, Tuan. Tapi aku siap untuk bekerja bersamamu. Dan juga tugas-tugasku besok. Aku suka itu. Sebenarnya aku ingin membangun kantor tepat di lokasi pembangunan. Kau akan butuh 2, 1 di sana, 1 di sini. Iya,
Kau benar itu. Aku sudah punya satu kantor menunggumu di gedung ini. Nomornya 206 di lantai 2. Ternyata kau sudah rencanakan semuanya. Satu-satunya yang kurang adalah meja-meja kerja untuk stafnya. Terima kasih aku sudah bekerja sama denganmu, Tuan. Percayalah, kau akan punya masa depan yang cemerlang bersamaku. Ini kunci kantormu. Mulai sekarang, kau bebas melakukan apa yang kau mau. Ayo pergi, Jorge Luis. Ayo. Tinggalkan aku, Ricardo. Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini. Tinggalkan aku sendiri. Saat ini aku tidak mau diganggu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku tidak mau bicara soal itu. Aku ini temanmu. Aku janji aku tidak akan mengatakan pada siapapun kalau itu yang kau inginkan. Tapi ceritakan padaku apa yang terjadi. Itu memalukan. Penghinaan yang sangat buruk. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Tidak akan pernah. Siapa yang mempermalukanmu? Dia melakukannya. Dia melakukannya. Siapa dia? Siapa? Mistika. Dia benar-benar merencanakannya. Akhirnya aku akan membenci semua wanita. Mereka semua sama. Jangan katakan itu, teman. Dan aku tidak berguna. Ayo kita pergi sekarang. Aku tidak berguna. Mistika menantangku. Dia memancingku. Dan aku tidak bisa menanggapinya. Aku tidak pernah merasa menderita seperti ini. Pelankan suaramu. Ayo, aku antar kau pulang. Tidak. Aku hanya mau mati. Berhenti bicara omong kosong. Pikirkan mamamu. Mamaku. Mamaku sangat menyebalkan. Dia ingin aku menikahi gadis penjual lotre itu untuk mendapatkan uangnya. Mamaku wanita yang serakah hanya untuk uang. Sudah cukup, Jorge Luis. Hentikan bicara omong kosong seperti ini. Aku akan pergi. Aku akan pergi ke ujung dunia kalau aku bisa. Atau aku menceburkan diriku ke dalam laut atau apapun. Tempat yang bisa melempar dirimu adalah tempat tidurmu. Dan besok, dengan pikiran jernih, kau akan pikirkan apa yang akan kau lakukan. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran seperti ini, Jorge Luis. Sudah cukup, Jorge Luis. Sudah cukup. Aku akan mengantarmu meskipun kau tidak mau. Aku mau bayar. Aku sudah bayar. Kau tenang saja. Di mana Gustavo? Dia tidur di kamar lain. Dia pulang sangat kelelahan dari taman dengan pengasuhnya. Kau harus mengurus semuanya menyangkut rumah ini, Magnolia. Dan besok aku akan segera mulai bekerja. Tapi Rodolfo... Dengar, Tuan Sebastian adalah pria yang tidak menerima penundaan. Dan aku sangat suka energi itu. Tapi aku... Aku akan pergi besok. Kau akan pergi besok dan membeli semua yang kita butuhkan di rumah ini. Aku tidak mau pergi, Rodolfo. Tadinya aku ingin kembali ke Meksiko, tapi sekarang aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku sangat takut keluar. Tunggu. Cinta itu tidak ada. Cinta itu tidak ada. Cinta itu tidak ada. Ayo masuk. Dari mana saja kau, Rosario? Kenapa kau baru pulang? Aku nonton film. Aku pergi dengan pacarku. Kenapa? María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre